Kalau ada yang mengatakan bahwa anak muda kita, mahasiswa-mahasiswa kita sangat apolitis dan tidak lagi mau mengurusi persoalan-persoalan di luar mereka, cenderung mager, rebahan, hari-hari ini dibuktikan bahwa mereka ternyata sangat kritis dan bersedia mengambil risiko. Beberapa waktu lalu tagar kabur aja dulu muncul di jagat maya kita. Dan itu menyadarkan kita tentang betapa frustrasinya generasi muda kita dengan situasi hari-hari ini, bagaimana pemerintah dan kekuasaan dikelola. Berikutnya muncul lagi adili Jokowi di tembok-tembok di seluruh penjuru negeri ini. Dan itu ternyata merupakan bagian dari perlawanan anak-anak muda terhadap kekuasaan yang menindas. Lalu hanya beberapa hari setelah Jokowi menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan hari ini tidak ada yang berani mengkritik kekuasaan, dijawab dengan tuntas oleh generasi muda kita di jalanan di seluruh penjuru negeri. Mahasiswa turun ke jalan dan mengatakan Indonesia gelap. Benarkah Indonesia gelap? Ya, ketika politik kehilangan keseimbangan, ketika hukum dipermainkan, kriminalisasi merajalela, pembungkaman, dan kemudian oligarki membunuh hati nurani dan akal sehat, maka memang sudah pantas anak-anak muda, generasi muda, mahasiswa turun ke jalan. Ayo lawan kesombongan, lawan arogansi kekuasaan, karena kalau kita tidak melawan hari ini, maka besok sudah terlambat. Terus bergerak, semangat, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Deddy Sitorus lagi-lagi mengeluarkan pernyataan yang memprovokasi mahasiswa yang katanya terus bergerak lawan arogansi kekuasaan. Ini Deddy Sitorus ini memprovokasi mahasiswa. Seperti yang kita ketahui, beliau ini kan partai PDIP, yang mana partai PDIP itu sangat-sangat membenci Pak Jokowi, yang merasa dihianati Pak Jokowi, padahal sebaliknya. Kemana aja beliau ini selama 10 tahun selama PDIP berkuasa. Sekarang dengan adanya pemerintahan Pak Prabowo koar-koar, katanya arogansi kekuasaan segala macam. Yang jelas beliau ini ingin memanfaatkan, ingin memperalat mahasiswa, memprovokasi. Beliau ini kan panas kenapa? Di acara Kernasnya Gerindra, Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu kan mesra, saling memuji. Sampai-sampai Pak Prabowo berteriak hidup Jokowi. Apa nggak panas apa nggak panas partai banteng ini? Nah, seperti apa video selengkapnya kita juga akan menampilkan komentar netizen terkait pernyataan yang berbahaya yang dikeluarkan oleh Deddy Sitorus ini. Langsung aja kita simak videonya berikut ini. Hanya beberapa hari setelah Jokowi menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan hari ini tidak ada yang berani mengkritik kekuasaan, dijawab dengan tuntas oleh generasi muda kita di jalanan di seluruh penjuru negeri. Mahasiswa turun ke jalan dan mengatakan Indonesia gelap. Sebelumnya mohon maaf nggih Bung Deddy, state-nya gak diaktifkan soalnya nggih. Jadi ya terpaksa saya nyuplik beritanya dengan cara seperti itu nggih. Saya cuma berpesan kepada mahasiswa, hati-hati, jangan sampai terprovokasi, gunakan akal sehat kalian mahasiswa. Cara berpikirnya juga sudah pasti berbeda, mana itu yang asli kebijakan pemerintah yang salah dan mana itu ada muatan-muatan kepentingan dari pihak-pihak lain. Saya berharap mahasiswa bisa memilah hal tersebut nggih. Karena saya melihat, mohon maaf sekali lagi Bung Deddy, pernyataan Deddy Sitorus ini muncul setelah Pak Jokowi diberi kesempatan memberikan sambutan dalam acara ini Ultai Gerindra, dan lebih kentara lagi, lebih mencolok lagi bahwa
yang dilawan Bung Deddy Sitorus ini dalam video ini adalah Pak Jokowi. Yang jelas Banteng Sekolah itu sudah tidak suka dengan Pak Jokowi. Bagaimana caranya segala sesuatu yang persoalan itu semuanya itu Pak Jokowi ya. Intinya Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Banteng bilang arogansi pemerintah. Yang arogansi itu ialah Banteng Sekolah. Ya, jadi di situ, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam kesempatan ulang tahun Gerindra itu betul. Tadi ini anak salah didik Jokowi, didik Jokowi, dikit-dikit Jokowi ya. Kenapa di saat Pak Jokowi coba sekali-sekali Pak Prabowo ya, moro tiba-tiba ujuk-ujuk maknyuk mahasiswa turun jalan. Nah ini makanya saya berpesan kepada mahasiswa, pokoknya sing gawe onar, sing gawe resek, gawe negeri ini akan dihabisin oleh Pak Prabowo. Itu sama ingat-ingat betul. Makanya jangan sampai terprovokasi oleh hal-hal yang hanya untuk kepentingan mereka dalam kepentingan golongan ini. Artinya bukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan negara. Tolong dipisahkan itu kepada para mahasiswa. Dan saya khawatir juga ini adalah trik-trik yang VOC lakukan dulu zaman masa penjajahan. Jadi kalau melawan seseorang yang atau kelompok yang dianggap lawan politiknya itu dengan cara kekerasan, dengan cara yang lain itu tidak memungkinkan, trik adu domba yang dipakai. Jadi yang melontarkan gagasan itu siapa, yang ngeblow up nanti siapa, terus nanti yang memberikan pernyataan di media siapa, itu kasarannya settingan. Jadi dibuat-buat sendiri, di move di sendiri, tapi pihak lain yang disalahkan. Itu trik-triknya VOC. Termasuk tulisan-tulisan di jalanan yang adili Jokowi. Ya, saya tidak menuduh, mudah-mudahan PDIP tidak terlibat di dalamnya. Sepertinya kalau tidak ada yang mengkoordinir tidak mungkin. Termasuk pergerakan mahasiswa, kalau tidak ada yang mengkoordinir, di mana yang mengkoordinir ada orang-orang yang punya kepentingan di situ, sepertinya tidak mungkin. Wong sing di demo pun juga nggak masuk akal, nggak realistis ya. Wong Pak Prabowo ijek berjalan 3 bulan, apa nih yang dilakukan, yang kesalahan apa yang dilakukan, nggak masuk akal. Jadi prinsipnya ini yang diserang adalah Pak Jokowinya kembali, karena yang menyampaikan itu adalah Pak Jokowi. Ingat, yang berkuasa sekarang Pak Prabowo. Sing pegang kendali Pak Prabowo. Sing pegang keputusan Pak Prabowo. Jadi para mahasiswa dan para yang lainnya gitu, sing coret-coret dan sebagainya. Nek ono sing kongkonan itu disuruh dengan uang 250.000, dengan uang 100.000, hati-hati ya. Jangan sampai itu menjadi kenikmatan sesaat. Hanya itu aja nggih. Saya mohon maaf Bung Deddy nggih. Karena momennya kok bersamaan sekali gitu aja. Dan kepada rakyat, teman-teman saya, aku munir rakyat koyok pejabat dari teman-teman saya senasib seperjuangan gitu, sing wong cilik iki mang. Jangan mudah terprovokasi lah. Ya wis, kita tahu mana yang tendensius, ya mana sing cenderung ono kepentingan dan tidak gitu. Mbah angger Pak Jokowi sing gini kok moro golongannya Bung Deddy selalu merespon gitu. Dan ingat Bung Deddy, kebijakan apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo, artinya kebijakan eksekutif, itu tetap bersama persetujuan legislatif. Legislatif, samaan paham sekali tentang itu. Makanya jangan hanya menyalahkan pemerintahnya, karena keputusan itu tidak akan bisa dijalankan jika DPR tidak menyetujuinya. Dan siapa yang banyak duduk di kursi DPR, itu aja nggih Bung Deddy.
Sorsawo bakul kembang. Jangan mau kita diadu domba oleh kepentingan-kepentingan kelompok ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak ini tadi ya. Kebijakan pemerintah itu tidak akan berjalan tanpa persetujuan DPR. Sekarang yang banyak duduk di kursi DPR itu siapa? Partai Banteng. Nah, ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi ataupun notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.